foto, walaupun goresannya sama, itu orang-orang di level itu yang bisa merasakan. Kadang-kadang orang nggak lihat bedanya. Ngono wae aku ya iso. Beda. Rasa foto itu yang kadang-kadang nggak bisa dijelaskan. Salam Kredensia, sahabat Kredensia, salam jumpa lagi. Kali kita akan bincang-bincang soal dunia fotografi dengan seorang masternya, saya katakan masternya fotografi di Indonesia, Arba'in Ramli. Mari kita bicara bersama-sama dengan Arba'in tentang berbagai hal tentang dunia fotografi dan kenapa dia juga senang fotografi. Dan makin lama makin senang dan menurut saya makin menggilai dunia fotografi ini. Sahabat saya Arba'in Ramli. Apa kabar Arba'in? Selalu baik. Ya. Mantan bos. Mantan bos itu kawan kita. Terima kasih ya telah datang di Kredensial hari ini. Sama-sama. Ya, kan penasaran nih. Saya lihat di FB, di banyak hal kamu mutar terus urusan fotografi ini. Makin lama setelah tidak aktif lagi sebagai wartawan foto, wartawan Kompas. Berapa tahun kamu akhirnya? 29 tahun 8 bulan. 29 tahun 8 bulan. Ya, di bawah saya sedikit banget. Ya kan? Saya 30 soalnya. Ya kan? Kamu malah kemana-mana ya saya lihat. Aktivitas makin banyak. Nah, pertanyaan saya, apa sih artinya bagi Arba'in fotografi itu? Saya dari kecil ditanya orang, kenapa suka fotografi? Jawabannya adalah, kalau orang sampai tahu alasannya, dia nggak benar-benar seneng. Ya, orang seneng masak, orang seneng nyanyi, orang seneng warna ungu. Kenapa? Kalau dia jawab itu karena dipaksa jawab. Orang seneng masak, nggak tahu sebenarnya, tiba-tiba seneng aja kan. Seperti saya seneng foto, saya juga nggak tahu alasannya. Kalau jujur saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau di kadang-kadang karena memberi saya, itu bohong ya, itu kan kadang-kadang. Jawabannya adalah, saya tidak tahu. Tetapi saya sama fotografi itu terlalu suka, jadi begitu saya mampu beli kamera, kemanapun saya selalu ada kamera. Sejak kapan itu mampu beli kamera? Tahun 88, lulus dari ITB. Dulu sekolah di ITB ya? Sekolah di ITB. Teknik sipil? Iya, teknik sipil. Terus saya dapat proyek menggantikan dosen saya di Papua, dapat uang muka, saya beliin kamera. Apa? Nikon F401 saya ingat betul. Itu kamera pertama? F301, sorry, F301. Itu sudah digital atau masih pakai? Masih pakai film lah. Pakai film ya? Iya. Saya pakai digital kan di Kompas, tahun 97 mulai. Itu bedanya itu. Jadi tahun berapa tadi? Tahun berapa? Tahun 88. 88 itu kamera pertama yang dibeli. Kamera pertama yang serius. Ya, dan sebelumnya saya SMA punya kamera, tapi tidak serius, itu yang ngajarin saya. Maksudnya tidak serius gimana? Ya, ecek-ecek lah kamera. Tapi bisa untuk low level lah. Tapi yang ini kan beli sendiri dengan hasil keringat sendiri. Masih ada itu? Saya jual ke Pak Sri Ramadi namanya dulu. Dijual, kenapa dijual? Ya, saya dikasih Pak Syarif Tandur namanya. Saya kerja di Yayasan Asmat. Ini kamera proyek, kamu pakai aja. Saya pikir-pikir, saya ada disediain kamera yang saya pakai, karena ini waktu itu kan ekonomi masih minim sekali lah. Ya. Jadi saya jual. Dan kamera proyek lebih bagus? Jauh lebih bagus. Dan kamera itu diberikan pada saya, dan waktu saya masuk Kompas, itu kamera pertama saya yang saya pakai di Kompas. Oh, jadi itu kamera proyek yang diberikan pada Arba'in? Ya. Setelah proyek itu selesai. Ya. Dan saya jual juga, ingat saya jual ke siapa? Dijual juga? Ke SID pengamat sepak bola itu. Yang pertama dijual, yang kedua dijual juga? Tapi yang pertama banget nggak saya jual. Yang ecek-ecek tadi? Ya. Masih tersimpan? Saya kotak kaca malah. Karena itu yang berjasa? Karena itu yang berjasa. Yang ngajarin saya, yang benar-benar very first lah. Kalau yang berikutnya itu kan first-firsan lah. First-firsan. Itu kamu terus kemudian hanya pelajaran atau baca teori-teori dan sebagainya untuk? Saya itu kelas 1 SMP Bruderan, itu ada di Semarang. Pangudi Luhur. Ada ekskul cuci cetak. Hitam putih. Itu, ya. Yang ada seorang bruder. Saya kepengen ikut. Saya tiba-tiba kepengen ikut. Dijawab adalah ini untuk kelas 2 dan kelas 3. Waktu itu Arba'in kelas 1? Kelas 1. Saya baru masuk, saya lihat itu. Terus saya tanya, apa hubungannya sama sekolah? Apa sama pelajaran sekolah? Kelas 1, kelas 2 itu?
kelas 1 kamu masih sibuk, nanti kamu terganggu pelajaran kamu gitu kan. Enggak, kalau saya bisa membuktikan saya nggak sibuk, brudernya mungkin luluh ya. Boleh ikut. Tapi ada tapinya nggak? Ya saya lebih banyak dikerjain suruh nyuci, saya suruh nyetak. Tapi di situ saya malah bersyukur karena saya nggak peduli motret. Terus bisa nyuci, bisa nyetak. Jadi itu awalnya saya kenal fotografi. Saya bisa nyuci duluan sebelum bisa motret. Sebelum motret udah bisa nyuci? Ya, saya baru motret 3 tahun kemudian. Satu SMA. Oh iya. Naik gunung, ada teman saya punya kamera, ya itu saya ngoperasikan. Dan itu semua masih hitam putih? Udah color? Enggak ada color. Waktu itu film color itu saya ingat mulai dijual untuk umum tahun 71. 71 ya? Ya, tapi waktu color. SMP kan prakteknya pakai hitam putih itu? Yang praktek itu hitam putih, karena nyuci sendiri. Nyuci color kan kamar gelap itu ya? Yang cuci itu memang hitam putih. Tapi film color sudah dijual. Cuma kalau nyuci sendiri almost impossible zaman dulu. Suhunya rumit color. Obatnya lebih banyak. Dan sejak itu terus belajar terus atau gimana? Atau baca-baca harus bagi Mas Susaib itu? Saya naik gunung, selalu naik gunung, tiap Sabtu naik gunung, dan selalu semua kamera saya yang bawa. Saya mending nggak ada foto tapi Kenapa? Kenapa kok itu? Kenapa kok? Saya merasa foto teman saya jelek, sayang gitu loh. Mending saya motret deh gitu. Dan percaya teman-temanmu? Ya percaya, semua kasih saya. Saya ingat kameranya Sandi ya. Itu kamera Minolta keren banget tuh, kamera Sandi namanya. Terus pater Dumais itu Fuji, tapi kadang-kadang dibawa saya, kadang-kadang pater sendiri yang operasiin ya. Jadi saya bawa punya saya yang pertama itu Ricoh 500 GX, Fuji MPF 125-nya punya pater Dumais, sama punya Sandi itu Minolta, saya lupa tipenya apa. Tapi paling canggih punya Sandi teman saya itu. Iya. Jadi yang kalau naik, Arbain selalu bawa. Jadi saya terlatih secara dasar fotografi ya. Satu roll jadi 36 bisa. Ya, yang itu kan. Karena terlatih terus. Kan? Karena terlatih terus. Zaman dulu film mahal, jadi kalau gagal tuh malu-maluin. Iya, betul. Nah, saya selalu bisa membuktikan 36 jadi semua. Karena itu makin dipercaya. Ya, saya terlatihnya di situ. Dan tapi kalau terus terlatih untuk konten dan macam-macam, ya terus terang Pak Kartono yang jadi setelah menjadi wartawan, itu yang pengalaman dulu menjadi lebih matang lagi. Sorry, waktu saya kerja di Asmat, itu saya ada Pak Ed Sulverdi namanya. Sulverdi, ya. Itu kan foto, itu kan. Ya, itu redaktur Foto Tempo. Ya. Dia supervisi untuk pembuatan buku Asmat. Saya kerja sebagai pembangun museum. Tapi saya diam-diam sering motret dan Pak Ed ngasih komentar, fotomu bagus. Nah, itu yang membesarkan hati saya. Foto saya dibawa ke pameran ke Amerika, ke Eropa juga oleh Pak Ed. Oh ya, pada waktu itu? Waktu itu. Tentang Asmat? Asmat. Karena saya di situ, stay di situ sampai 6 bulan. Jelas foto saya lebih lengkap daripada fotografer yang dikirim oleh Pak Ed ke sana kan. Mereka karena kamu hari-hari ada di situ. Saya hari-hari di situ. Ya. Akhirnya foto saya banyak lolos. Saya banyak lolos ikut ke pameran. Terus Pak Ed bilang, saya kasih nasihat ya, kamu lebih bagus jadi fotografer daripada jadi insinyur. Apa perasaannya waktu itu? Iya. Saya senang membenarkan, apalagi ada Pak Manuel Kasepo. Kenal di sana kamu? Iya, dia dikirim Kompas untuk meliput. Ya, Pak Manuel bilang, loh kamu kalau mau jadi fotografer Kompas juga bisa, nggak usah sekolah fotografi. Masuk nanti dididik di Kompas. Nah, itu yang awalnya gitu. Jadi bermula dari ketemu Pak Manuel. Saya ketemu Pak Manuel awalnya, terus sama Pak Ed Sulverdi dikomporin bahwa kamu mending jadi fotografer. Iya, maksud saya bangunanmu miring-miring, fotomu bagus. Nah, gimana nggak miring? Motong pakai chainsaw, motong kayu pakai chainsaw. Iya, bangunannya miring-miring, mendingan jadi fotografer. Ya kamu sebagai insinyur gagal menurut saya, kata dia. Menurut kamu nggak gagal ya? Gagal nggak jadi? Ya gagal, aku nggak bisa akurasi. Motong kayu pakai chainsaw, nggak ada mesin potong yang halus. Jadi kayu ada tebel segini, ada tebel segini. Dulunya aku kalau ngitung dengan dipotong normal ala Jakarta, safety faktornya saya kasih 1,5 supaya murah. Nah itu karena potong itu safety faktor saya kasih 3,5 atau 3 saya. Jadi saya amanin banget, tapi jadi mahal. Tetap aja miring-miring. Tetap aja miring-miring. Jadi itu pengalaman pertama dan terakhir sebagai insinyur. Nah kedua, waktu 9/11, Surya Pratomo bos saya, kamu bikin tulisan kenapa runtuh ditabrak pesawat. Nah itu. Saya telepon teman-teman saya yang dosen, tapi semua jawabannya mengambang. Itu kenapa bisa runtuh itu memang misteri. Waktu tabrak pesawat itu ya? Sorry, tahun 92 waktu gempa Flores, saya diberangkatkan, suruh tulis tentang gempa itu. Jadi kesipilan saya kepake 2 kali bos di Kompas. 92 waktu gempa Flores itu, saya sudah bikin tulisan tentang gempa itu, kenapa rentetannya, saya wawancara Pak Wiratman waktu itu, dosen saya. Terus 2001, 9/11, Surya Pratomo nyuruh saya tulis kenapa ditabrak runtuh. Itu wawancara teman-teman itu ketahuan nggak? Kenapa itu ketahuan nggak?
Salah satu kesimpulan dari salah satu teman saya yang dosen struktur, itu hammer impact namanya ya. Hammer impact, jadi di tabrak dia angus kan, atasnya itu ngantem bawahnya, kan ini hancur. Dem itu hammering effect. Itu yang salah satu alternatif jawaban. Karena katakanlah bawahnya yang hancur ya. Ya, jadi dem breng ke bawah. Jadi kayak ditumbuk gitu. Ini kayak orang ngeruntuhin bangunan pakai dinamit itu berarti. Kalau itu kan tiap titik dikasih. Oh, tiap titik bukan hanya jadi hancur ya? semua, tidak cuma satu. Dia titik tek gitu. Oke. Kalau itu hammering dem, tapi tetap misterius. Artinya kan dua pesawat itu menghantam ketinggian yang berbeda kan. Nah itu dihitung berarti mereka ya? Ya makanya itu sampai sekarang masih misteri. Secara konstruksi itu Grand itu kan bangunan bukan bangunan beton itu bangunan rangka baja. Rangka baja itu luluh kalau leleh. Itu kan kita peristiwa itu saja. Kemudian orang melihat peristiwa itu sangat sekali karena banyak foto yang keluar dari video yang keluar kan dahsyat banget tuh ya. Banyak sekali. Itu peristiwa fotografi yang luar biasa. Al-Barqi Arba'in itu foto apa yang begitu mengesan sampai sekarang, mengesan. Karyamu yang mengesankan. Karya saya. Ya, apa? Yang ingat foto saya pertama jadi headline di Kompas. Apa itu? 1 Oktober 1990. Ada peristiwa itu? Saya disuruh Mas Larto, wawancara ke Lubang Buaya. Mas Larto ngerjain bener tuh. Oh, kan saya bukan wartawan istana. Oh, terus? Dan nggak mungkin deketin Pak Harto toh. Ya. Suruh wawancara Pak Harto. Mas Larto ngerjain saya itu sebagai anak baru. Kamu ke Lubang Buaya wawancara Pak Harto, wawancara janda-janda revolusi. Boro-boro bisa deket. Jadi Bu Yani itu jauh ya, saya pakai tele udah sama pas pampres udah didorong-dorong kan. Pak Harto ngobrol sama Bu Yani, saya bawa kantor, saya lapor sama Pak Larto. Saya nggak bisa wawancara Pak, kamu payah. Kamu payah. Tapi Kartono mungkin kasihan ya, foto saya jadikan HL. Pak Harto ngomong sama Bu Yani. Dan itu panas. Jarang kan? Hah? Yang jarang kan? Sangat jarang kan itu? Jarang, ya Pak Harto sama. Anak baru loh bos, belum diangkat. Betul. HL Kompas. Wah itu bagi saya kan, saya dibesarkan itu saya panas ngomongin Mas Larto, kamu wartawan gagal. Wah. Saya ke rumah Bu Yani di Jalan Latu Harari itu. Sini. Sekarang Museum Yani ya. Iya. Waktu itu masih rumah tinggalnya Bu Yani. Saya datang, wah Bu Yani lagi di Universitas Ahmad Yani di Bandung. Itu jam 4 sore bos. Saya Kompas deadline-nya masih jam 1 waktu itu ya. Masih. Saya tidur. Wah, sama saat kami industri saya nggak peduli. Di rumahnya? Iya, setengah 12 malam Bu Yani pulang dari Bandung. Adik, kenapa di sini? Bu, saya harus komentar Ibu, kalau nggak saya dikeluarin dari Kompas. Bu Yani akhirnya terima saya ketawa-ketawi ya. Saya wawancara sama Bu Yani. Malam-malam itu? Sampai saya wawancara cuma 10 menit. Iya, malam-malam itu. Buru-buru saya lari, masih jadi naper. Fatal, bos. Loh, kenapa? Dia ngomong S. Parman itu. Otak saya sebagai wartawan baru, S. Suparman. S. Parman itu Suparman. Padahal Suparjo Parman, toh. Iya. S. Parman itu Suparjo Parman. Saya tulis di Kompas Suparman. Saya ditelepon Bu Yani, itu kebanggaan saya juga. Sampean ki piye? Ya piye ki piye. Aku rak ngomong Suparman loh gitu. Jadi satu-satunya kaset wawancara saya yang saya simpan sampai sekarang omongnya Bu Yani. Masih ada tuh? Masih. Itu yang saya simpan. Bloknotnya saya yang hilang. Bloknotnya hilang dan saya nyesalin, saya lihat Mas Pamuji senior saya itu kan selama bloknot disimpan toh. Mas Pamuji itu sampai segerubak. Terus Yunaldi itu bloknotnya bisa jadi tulisan beberapa buku lagi ya dari bloknot. Nah, saya nyesel, saya bloknot itu nggak pernah saya simpan. Tapi saya bersyukur kaset Bu Yani itu masih saya simpan. Itu Pak janda pahlawan nasional. Bagi saya itu something treasure sekali. Tapi itu tadi kembali ke foto tadi. Itu foto yang Pak Harto dan Bu Yani itu ngobrol. Yang ngobrol di Taman Pahlawan ya? Di Kalibata. Di Lubang Buaya. Oh, Lubang Buaya. Itu yang menurut Arba'in ini foto masterpiece-mu itu. Yang kau banggakan. Gini. Menilai masterpiece saya susah. Tapi kalau bagi saya memorable banget karena kisahnya itu ya. Saya sebagai anak baru yang semangatnya menggelora. Dan jadi headline. Sama Mas Larto dikerjain terus saya dikerjain Mas Larto. Tapi saya bersyukur. Kamu payah wartawan. Saya lari-lari Bu Yani. Karena saya panas, saya harus dapat. Saya ingat rekan saya Banu Astono almarhum. Itu disuruh wawancara Mas Efik sama Leo Christie. Dia juga tidur di rumahnya Leo Christie di Labuan. Saya ingat omongannya Banu itu, mungkin ini, saya ditantangin itu. Saya tidur di rumahnya Bu Yani. Foto itu masih ada nggak? Yang artinya bukan yang di kantor, tapi yang di tempatmu. Kamu punya file foto itu? Klisenya dari kantor, bos. Di Kompas, pasti udah di-scan lagi. Tapi HL halaman 1 PDF-nya saya simpen. Saya masukin Facebook saya juga. Ini HL saya yang pertama. Jadi, selama karir saya sebagai fotografer di Kompas, HL itu saya simpen, bos. HL pertama tuh itu. HL terakhir sebelum aku keluar itu Februari 2019 itu di Singkawang. Tentang apa itu? Itu orang-orang itu ya. Tiba-tiba Iwan Set telepon, bos di Singkawang
kirim fotonya buat HL. Nah, itu HL ku terakhir sebelum pensiun. Tetapi saya boleh bangga. Apa itu? Belum pernah ada di Kompas wartawan udah pensiun fotonya jadi HL. Itu waktu Pak Yaakob wafat. Foto Pak Yaakob ini tuh foto saya. Oke. Jadi ditelepon, bos foto Pak Yaakob itu bisa kirim HRS-nya. Dia ngirim pun kokok foto. Ya, kokok. Saya kirim besok jadi HL180 Pak Yaakob itu kan. Wah, itu saya bangganya minta ampun. Dan saya rasa nggak akan terulang lagi pensiunan fotonya jadi HL, nggak akan lagi. Dan itu disimpan kan? Bukan simpen lagi bos. Apa? Saya beli beberapa eksemplar, satu saya frame. Saya frame, satu frame. Ya. Terus PDF-nya saya cetak gede juga. Itu bahkan saya. Nah, sayangnya foto yang ini Pak Yaakob itu saya pernah cetak gede banget. Waktu Rene sama Evi Fajari pensiun, saya ikut ke ruangnya Pak Yaakob, mereka pamitan, ditandatanganin, dipotret oleh Rene sama Evi. Nah, foto yang ada tangan Pak Yaakob asli itu, saya tempel, kebocoran bos, hancur. Tapi tanda tangan Pak Yaakob saya gunting masih utuh. Oke. Itu aja. Oke, jadi itu foto-foto yang Arba'in sangat banggakan ya, yang membuat. Tapi sorry, berarti yang paling bangga yang Pak Yaakob itu bos, karena saya sudah pensiun, foto yang saya terakhir HL. kan? Ya, yang itu udah pensiun, udah pensiun hampir setahun, jadi HL. Ya. Dan saya kira nggak mungkin terulang lagi. Ya. Nah, sekarang ini kita melihat banyak orang kan kalau ada tip-tip memotret gitu kan, dan kok sangat laku ya. Pelatihan tentang bagaimana 2004 memotret. sampai 2010 itu. 2004 sampai 2011. Ini kenapa ini kayak gitu? Pada 2004 itu, sebenarnya kamera digital tuh mulai masuk pasar dengan harga murah tahun 2000. Nikon D1 ya, EOS One, kalau Canon EOS One itu tahun 2000. Tapi harganya masih nggak kira-kira. EOS One, Nikon D1 itu masih 96 juta bos. 96 juta? Tahun 2000. Kompas cuma beli 2 waktu itu. Terus tahun 2004 itu harga mulai masuk akal. Nikon D100 itu hanya sekitar 19 jutaan ya. Setelah itu tiba-tiba kamera terasa murah, semua orang merasa mampu beli. Termasuk beberapa teman kita di Kompas pada beli semua beli semua. Kamera era murah ya. Bos kita Rikat Bagun juga waktu itu beli ya. Semua orang beli kamera. Jadi terasa murah dan tiba-tiba kursus menjadi keniscayaan, orang merasa butuh belajar dan itu boom. Mas Darwis itu bikin sekolah 2003 di Jalan Raden Saleh itu angkatan pertama 800 orang bos, bayangin. Untuk belajar motret? Ya. 800 angkatan pertama 800 orang. Bayangin itu. Jadi begitu boomnya ya. Dan sampai sekarang tahun 2001 kan? Tahun 2003. Tahun 2003. Dan sampai sekarang sekolah fotografi yang masih eksis dari 2003 ya cuma Darwis School menurut saya. Banyak sekolah baru bermunculan, hilang timbul ya. Seperti itu. Jadi sekolah fotografi itu bermunculan boom karena semua orang merasa perlu punya kamera dan perlu bisa motret. Itu. Ya. Dan sekarang kan malah lebih mudah lagi dengan handphone aja. Sekarang kursus handphone, memotret dengan handphone yang laku. Ya. Buku-buku. Nah itu teorinya beda dengan yang kamera kayak gini. Nah ini misalnya. Sebuah kursus bikin seakan-akan rumit supaya dia laku. Apa itu? Ya, teorinya dibikin rumit. Oh, untuk pakai ini, dibikin rumit. Supaya canggih dan laku. Sebenarnya? Sebenarnya auto aja jalan kok. Artinya cucu saya umur setahun ya. Cucu saya pernah ada selfie dia sendiri bagus. Jadi dia pegang handphone dia nggak sengaja katakan bagus. Cucu saya, itu umur 1 tahun 4 bulan. Jadi handphone dan kamera sekarang itu autonya udah canggih, nggak usah mikir. Jadi gambar. Termasuk termasuk kamera yang kayak gini-gini juga. Sekarang kalau autonya nggak bagus nggak laku bos. Oh, jadi memudahkan sama sekali. Handphone juga makin mudah kan handphone. Handphone malah bulan April lalu saya camping di Batu Hiu, Lampung. Bulan purnama itu, cahaya terang. Saya motret dengan kamera seharga 72 juta, sama handphone. 72 juta? Sama handphone yang harganya 4,5 juta. Memotret Batu Hiu dengan cahaya bulan, lebih bagus yang pakai handphone. Masa? Ya. Karena apa? Handphone bisa 2 detik dapat gambar. Bisa? 2 detik dapat gambar. Gimana teknologinya? Entah gimana teknologinya. Kamera yang mahal itu, dengan logika normal, 20 detik. Nah, uangnya ubah kabeh. Orangnya blur. Orangnya bagus, tapi orang Gen foreground-nya yang kita nampang itu goyang. Terus ada kayak gagal. Handphone karena cuma 2 detik, orangnya masih freeze. Jadi lebih hebat ini dong, Malik. Iya. Iya. Tapi handphone itu ibaratnya bajai. Ibaratnya bajai. Kamera itu ibaratnya sedan bobrok, katakanlah ya, sedan bobrok ya. Walaupun bajainya pakai AC 5.000 cc, sedannya bobrok. Kalau ke Surabaya dari Jakarta orang mending naik sedan atau daripada bajai. Jadi gitu loh. Ya. Handphone itu bisa canggih, tapi canggih. tetap aja bajai gitu loh. Jadi nggak bisa macam-macam lagi sebetulnya. Untuk darurat oke. Untuk cepat oke. Cepat ya. Oke ya kan. Sekedar ya pemotret lah gitu, bisa oke.
karena bentuknya nggak ergonomis untuk lama nggak bisa. Muter fashion yang 5 jam coba gini terus pegal tangan. Bentuknya tidak dirancang untuk motret, dirancang untuk dipegang begini toh. Ya pas tangan ya. Tapi kalau untuk motret dia nggak ergonomis belas. Kita akan capek. Buat motret sepak bola nggak bisa telenya panjang banget itu. Nggak bisa kan. Jadi apapun juga dari sedan yang bobrok itu ya. Ya. Mending sedan bobrok daripada bajai pakai AC untuk dari Jakarta mau ke Surabaya. Ya, tapi kita melihat sekarang kan teknologi yang di sini foto kan makin lama makin canggih. Makin canggih kan. Canggih. Ibaratnya bajai yang mesinnya 5000 cc halus ya. Tapi karena keterbatasan ini itu ya dia tetap bajai gitu loh. Tetap bajai ya. Ya kan. Untuk masuk kampung sedan nggak enak. Bajai lebih. Kira-kira gitu. Oke. Orang tanya gini, kalau kamera handphone makin maju, suatu ketika bisa nggantiin kamera nggak? Bisa nggak, In? Nah, jawabannya emang kamera gimana aja? Kamera juga makin maju. Ya kan? Kan itu kan logikanya gini, In. Kayak koran cetak, ya kan? Cuma dengan yang online dan sebagainya. Mati kan sama, bukan? Sama nggak? Nggak. Nggak bisa. Logikanya beda ya? Jadi pokoknya handphone makin maju, kamera juga makin maju. Okay. Nah, kayak motor sampai kapanpun nggak bisa gantiin mobil, karena memang dua hal yang berbeda. Handphone, kamera. Kebetulan handphone bisa motret, bukan berarti dia bisa gantiin kamera. Padahal ini fungsi utamanya adalah untuk handphone. Ya. Jadi, bahwa fungsi fotografinya makin canggih, oke. Itu komplement ya sebenarnya. Komplement, tetap nggak bisa gantiin. Handphone makin maju, kamera makin dimanja, kamera juga makin maju, sama aja. Tapi secara umum ini tetap makin laku ya, tetap laku kayaknya. Ya kayak mobil, walaupun sepeda motor makin canggih, orang tetap beli mobil kan, kebutuhan beda. Punya bayi, punya apa, masa naik motor, misalkan mampu beli mobil gitu lah, kira-kira gitu. Jadi dua jalur yang berbeda, nggak bisa saling menggantikan. Sampai kapanpun nggak bisa saling menggantikan. Kamu juga bikin pelatihan dan motret kayak ini ada nggak? Aku bikin buku, ada buku sebuah merek handphone RRC. Harganya 1, cuma ya. 1, ya. Saya dibekalin itu, terus kalau kemanapun saya suruh motret. Oh gitu. Terus dijadiin 1 buku. Orang nggak percaya itu pakai handphone. Kenapa bisa apik fotonya? Lah aku milih daerah api rata pasang gitu loh. Oke. Terus aku motretnya juga kalau kondisi cahayanya nggak apik, aku nggak motret. Jadi memang kenapa semuanya perfect? Karena saya milih tempat yang perfect, waktu yang perfect. Kalau nggak apik, nggak saya masukkan buku. Jadi fotonya apik-apik semua kayak pakai kamera mahal. Padahal pakai handphone. Iya. Itu bisa. Kok handphone bisa canggih? Ya bisa. Karena waktunya milih. Waktunya cari ya tepat. Tapi artinya kalau bareng handphone sama kamera terus, ya tetap bagus kamera. Tetap. Itu apa bukunya ini? Adventure. Oleh Arbain Rambe gitu? Ya. Oke. Enggak bawa ya? Wah, saya malah nggak punya, Bos. Dicolong orang di meja saya. Oh, jadi bukunya kecil gitu. Kayak buku saku gitu. Dijual di Gramedia. Hari pertama naruh 75 habis. Gramedia Matraman ya. Ini kamu bawa kamera ini kamera gede, Nikon? Nah, aku mau tunjukin ya. Ini kamera digital generasi pertama. Anda lihat mereknya Kodak apa Nikon ya, Bos? Yang atas Nikon, yang bawah Kodak. Nah, jadi Kodak itu yang membuat inovasi kamera digital komersial pertama, sebetulnya. Ya, awal 2000-an tadi? Enggak, 90-an, Bos. Malah 90-an. Tahun 1991, Kodak udah nawari Kompas. 100 juta rupiah waktu itu 1 megapiksel. Mas Kartono sama Mas Agus Farengkunen bilang no. Tahun 95, aku di French Open di Paris, didatain Kodak, you from Kompas, give it to your boss. Aku udah kasih brosur, sama kasih kamera, suruh nyoba 1,2 megapiksel. Aku motret sahabat ini aku itu. Nah, diprintin, ini, tell it your boss, you must buy this. Gitu ya. Aku bawa ke Mas Agus sama Mas Kartono, jawabannya sama, no. Ya. Terus, aku ingat bener bulannya, Mei 1997. Jawa Pos sudah bawa digital. Ya, tahu dia saingan toh. Aku bilang sama Mas Agus, Mas, Jawa Pos sudah pakai tuh, beli langsung. Itu the fact ya. Beli. Aku ingat, aku naik kwitansinya aku naikkan tuh. 16.200 US. Iya. 16.200. Waktu itu 48 jutaan. Dolar hampir 3.000 ya. Datang barangnya. Kita pakai pertama itu SEA Games 1997 itu bulan Oktober. Di Jakarta toh. Gambarnya elek. Jadi hampir nggak ada yang kepake. Kenapa? Ya 1 megapiksel. Oh, terlalu kecil ya? Terlalu kecil. Jadi karena film masih ada, kita punya lab sendiri. Jadi yang dipakai yang film. Jadi gitu kata Mas Kartono. Ya udah, pokoknya kita punya. Kalau gawat-gawat kita pakai. Kepake jadi HL, Bos. 4 Oktober 1999. Aku yang motret, Amin Rais terpilih jadi ketua MPR. Angkat itu jam 3 pagi itu, Bos. Tek, aku lari masih bisa keluar di Kompas besoknya.
Itu jadi kamera digital. Darurat tadi ya. Ya, tapi bukan ini bedanya. Ya. Yang punya Kompas tahun 99 Desember dihilangin Edi Hasbi, dirampok di Jawa Timur. Iya, saya ingat. Ya, itu. Jadi itu yang kamera pertama. Digital pertama yang 16.200 US dollar itu. Itu hilang di Jawa Timur. Ya itu dikerjain. Nah, Edi ditelepon keluar nggak keluar nomornya, balik kamar udah nggak ada semua barangnya, laptop sama kamera dan semua itu. Ingat kan bos ceritanya itu. Desember 1999 itu hilang. Jadi kamera pertama Kompas itu hilang semua. Tapi buku manualnya saya bawa. Kalau yang ini apa ceritanya yang ini? Kamera ini sama ini yang punya Kompas tuh sedikit di bawah ini. Ini bekasnya Reuters. Jadi waktu tahun berapa ini kamera kayak 97 ini? 97. Nah. Jadi kenapa Kodak sama Nikon? Jadi yang bikin tuh Kodak. Tapi karena dia nggak bikin kamera, tanya sama yang beli, lu mau body Kodak atau mau body Nikon atau body Canon? Karena menyangkut lensanya. Nah, Kompas karena lensanya Nikon semua waktu itu, beli yang body Nikon. Nah, Kodak itu yang merintis pertama, tapi dia yang mati oleh perkembangan digital. Karena dia tidak bisa murah. Harga Kodak itu, sensor Kodak itu 4 kali lipat harganya Canon sama Nikon. Jadi akhirnya dia mati digulung karena dia sendiri nggak bisa murah. Itu yang terjadi. Jadi Kodak, udah nomor Kodak, udah nggak ada Kodak. Dia mati semua mati semua. Dia terbunuh oleh. Nah, kalau ini yang terbaru gimana? Ini yang punya saya sekarang ya, yang pakai. Ini bos, dulu aku kalau motret ini bawa lensa gede macam-macam sampai punggungku rusak ya. Aku Julian Kartono Lasti itu punggungnya rusak karena. Iya, Bapak. Sekarang ini udah one lens for all. Itu udah nggak perlu tele-tele gitu. Aku bikin bukunya PLN tahun lalu. 70 tahun PLN hanya satu kamera atau lensa ini. Oh iya. Sampai foto covernya juga. Ya maksudnya nggak perlu yang lensanya gede-gede itu lagi? Nggak. Nggak perlu lagi. Kalau sama aja ya berarti kalau kamu di motret sepak bola juga udah cukup ini ya? Kalau sepak bola masih kurang bos. Ini artinya gini, ini lensanya kurang gede, aperturnya kurang besar. Untuk speed tinggi aku nggak dapat. Jadi memang kalau olahraga masih terbatas. Kalau olahraga aku mau nggak mau harus pakai. Kayak sekarang aku lagi nggarap buku Elang Jawa. Elang burung? Burung Elang Jawa. Besok aku ke Gunung Salak lagi. Itu aku bawa lensa gede mau nggak mau. Karena lensa ini tidak memadai. Tapi apa yang ini apa? Ini average ya, untuk average use ya. Itu kan special use ya, motret elang, motret sepak bola, itu kan special use. Gerakan juga kan. Tapi kalau daily use kayak foto metro, foto ekonomi, foto politik dapat cukup. Yang relatif geraknya gitu ya, yang statis. Jaraknya nggak jauh, geraknya nggak banyak, ya itu. Cahaya cukup. Jadi kalau kita lihat perkembangan kamera ya kan, dari yang masih saya juga ngalami zaman masih pakai film itu kan. Film. Ya. Terus saya kan juga tahun 70-an kan jadi di kampung sana kan jadi pemotret kawinan, manten kawinan. Saya juga pemotret kawinan itu ya, pasti pakai film ya sampai sekarang ini ya. Apa yang paling menonjol dalam melihat perkembangan kamera gitu? Aku ingat tahun 2004 bos. Tahun 2004 itu sebuah merek film ngajak aku ke daerah-daerah untuk mengencourage fotografer wedding di daerah tetap pakai film. Film maksudmu film ya. Itu menarik bagi gue, ini studi kasus kan. Udah digital udah mulai marak, tapi kita anjurkan fotografer itu tetap pakai film. Ya, film dia ya, film. Gini, aku kalau bilang bahwa film lebih bagus, aku bohong. Kalau film bagus digital jelas bagus digital ya. Aku bilang sama mereka adalah bahwa klienmu itu masih ngertinya roll. Hitungnya roll, itu. Ya. Terus kalau digital, minta klise ini piye? Mereka belum punya CD untuk baca macam-macam kan. Jadi tetaplah pakai film untuk melayani. Alasannya praktisan sesuai dengan konsumen. Iya, karena untuk penyimpanan sebagainya. Ya. Untuk ngitungnya biaya roll, pirang roll itu biayanya kan. Terus mereka punya klisenya, mau nyetak lagi bisa. Nah, pakailah film karena klienmu masih seperti itu. Jadi bukan soal lebih bagus ini dan bukan itu. Dan si merek film itu juga supaya dia masih eksis. Karena film udah tergerus banget tahun 2004, 2005, 2006. Sekarang nggak ada lagi ya? Susah nyarinya. Sekarang ada film. Ada film? Di pasar baru terutama ya. Tapi mutunya jelas udah nggak terkontrol seperti dulu ya. Ya kayak dulu ada katakanlah Fuji sama Nikon dan sebagainya. Udah kan sekarang yang ada di pasaran cuma Fuji. Fuji. Terus kalau hitam putih ada buatan RRC lagi mereknya. Lagi buatan hitam putih buatan RRC. Obat-obat sekarang Kodak juga nggak bikin. Dulu obat T-Max itu maksudnya the best obatnya. Jadi kan dulu kan kita lihat banyak
orang after cuci cetak di pinggir jalan itu. Ya. Udah habis ya berarti ya? Habis. Habis ya? Habis. Jadi kemajuan teknologi juga matiin mereka juga ya? Ada yang beralih. Dia pakai digital, bawa printer. Selfie-nya Canon itu. Kemarin aku di Tomohon, jebret ngeprintnya, ya ngeprint. Pakai digital ngeprint. Artinya kan butuh modal gede itu untuk beli print. Iya printer, sih. Iya. Ya kan? Printer 3 jutaan sih. Iya. Kalau pada ikut kursus-kursus memotret itu, apa yang mereka inginkan? Mereka itu sebenarnya apa yang mereka inginkan? Sebetulnya kalau ikut kursus motret manusia terutama ya, itu dikasih model cantik biasanya kan. Terus udah diatur-atur oleh si pembuat kursus, ya siapapun jebret pasti bagus. Dan mereka puas itu. Karena yang dibuatnya cantik atau? Cantik dan selalu dikasih yang cantik kan? Selalu dikasih cantik dan selalu yang memang model profesional. Sehingga posenya pun selalu bagus. Oh, iya. Aku jadi wartawan dulu ngalamin motret orang-orang yang bukan model kan. Ngarahinnya setengah mati angelnya. Iya. Saya pernah motret seorang ketua Serikat Buruh Perbankan ya. Cantik. Tapi karena dia bukan model, kaku, susah banget ngarahin. Susah banget. Suruh senyum aja susah. Iya. Nah sementara kursus-kursus itu terbius, rasanya gampang. Ya, tapi mereka ya udah puas. Itulah faktanya. Disetin oleh gurunya, udah diatur semua, modelnya profesional, gayanya bagus, jebret ya keren. Jadi apa yang dijual oleh pembuat kursus? Rasa puas bahwa mereka bisa motret bagus. Wah ini karyaku loh. Gitu. Tapi sebenarnya kan karena itu tadi faktornya banyak ya, faktor ya udah disiapin oleh gurunya. Seperti tur fotografi ya, ke Turki, ke Dieng, ke Bromo, ke Borobudur. Itu gurunya udah ngeset tempatnya ini bagus, jamnya pas, jadi semua yang motret bagus. Iya, pulang puas. Oh jadi gitu. Sekarang tur rahasianya begitu. Ya, tur fotografi itu adalah yang pulang tur puas bahwa foto-foto bagus karya mereka sendiri. Karena semua diarahin oleh mentornya. Dan memang sudah ditentukan waktu di tempat tertentu itu jam berapa dan sebagainya. Mentornya udah hafal tempatnya, udah jam berapa terbaik. Seperti Borobudur dari Setumbu itu, 7:30 sampai 7:30 itu the best. Harus sampai situ jam segitu kan? Iya, kalau kesiangan udah elek. Jadi pas titiknya udah ketahuin udah paling bagus, dari jam berapa udah siapin semua. Jadi semua yang pulang ikut tur punya foto keren. Dan mereka puas, aku juga bisa. Jadi itu yang membuat orang tertarik ya makin ini. Sampai sekarang masih berlangsung, sampai sekarang. Kalau sekarang kan teknologi makin canggih nih ya, teknologi itu kan makin canggih. Iya. Bukan hanya dari sisi kamera, tapi kemudian hasil jepretannya itu. Retouching-nya juga canggih. Ya, artinya kan bisa dimacam-macamin. Sekarang gimana ini? Macam-macam itu suatu kata yang berbisa ya. terbatas. Ya. Artinya kalau under sedikit, over sedikit, oke lah. Okay. Warna salah bisa diperbaikin ya. Kontrasnya kurang bisa dinaikin ya. Tapi kalau udah salah angle, salah waktu, udah nggak bisa diapa-apain. Seperti Borobudur itu bagus 7:30 saya bilang tadi ya. Gitu. Ya. Motret 10:30 nggak mungkin jadi kayak 7:30 diapain pun nggak akan bisa. Karena kabutnya udah pergi semua, arah matahari udah dari atas. Itu kan matahari dari samping. Ya. Beda sekali matahari dari samping sama dari atas itu untuk efek total beda sekali. Kapan itu kan sempat ramai di media sosial ini soal rekayasa foto, kan? Kalau nggak salah tentang Jakarta yang bersih atau apalah. Oh iya, itu jadi sebenarnya gini. Itu diskusi fotografi sebenarnya, diskusi fotografi toh. Diskusi fotografi. Om ini asli nggak? Enggak, ini tempelan, saya bilang. Ini tempelan, gitu. Tapi ternyata olahan, gitu. Olahan. Ya olahan. Itu jadi itu biasa aja kan aku berpendapat A ternyata B ya biasa aja. Ya. Tapi yang lucu kan karena itu masuk ranah politik, gitu. Itu ternyata fotonya punya dinas punya DKI ya. Ya, dikira saya nyerang gubernur. Wah isinya bahwa padahal saya politik tertarik juga kagak. Ya itu jadi saya suruh minta maaf loh. Saya mau diskusi fotografi kok minta maaf kok kayak pilkada aja ya. Saya ngotot, saya nggak mau minta maaf kan. Saya dihujat macam-macam tapi ya saya beruntung malah dapat centang biru. Dan sekarang saya nggak ngapus komen saya, ini tempelan saya biarin aja. Tetap ada, tetap aja no problem. Saya nggak hapus, saya nggak minta maaf. Ya. Tapi komen-komen itu yang hilang semua malah. Komennya yang hilang? Yang hilang semua. Jadi saya tuh diingetin, yang lu debat itu orang-orang bukan followermu juga, bukan kenal lu juga, enggak gitu kan. Kok lagi, oh iya saya baru sadar ya, udah saya diemin. Nggak ada gunanya artinya kan? Iya, saya diemin terus. Terus saya dihujat di Instagram, ya saya diemin juga. Saya mau katakan artinya kan kemajuan teknologi kan membuat
membuat yang menjadi bisa lebih hebat hasilnya dan sebagainya kan? Ada batasnya. Ada batasnya juga. Ya. Yang contoh yang rame itu kelihatan banget sebenarnya terlalu undernya terlalu parah. Low kontras sama undernya terlalu parah. Sehingga kelihatan banget. Saya bilang tempelan padahal yang diedit cuma background-nya. Ya itu masih kasar sekali. Bagi seorang fotografer kayak Arba'in gitu kan, lihat langsung tahu toh, ini kayak gini ya gitu kan, langsung tahu hasil sebuah karya. Nggak selalu. Cuma foto itu kelihatan sekali bahwa foreground sama background-nya itu bukan dari satu kesatuan itu loh. Beda. Foreground sama background-nya beda kontras, beda tone. Kalau saya tanya, Inarka tanya apa syaratnya untuk menjadi seorang fotografer yang baik? Yang handal? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Karena apa yang disebut fotografer? Saya ditanya kemarin di Facebook. Apakah profesi fotografi itu apa? Fotografer itu apa profesi itu? Profesi fotografer adalah orang yang bisa mengambilkan foto yang diterima oleh klien. Nah, klien itu siapa? Seorang fotografer kayak Mas Darwis. Belum tentu dia kalau underwater fotografi bisa. Mas Darwis masuk jurnalistik, ya mungkin nggak cocok. Saya suruh motret model kayak Mas Darwis, mungkin nggak sebagus Mas Darwis. Jadi, fotografi itu bidangnya luas sekali. Ada yang spesialis makro, ada yang spesialis masakan. Fotografer kuliner itu kalau dia nggak suka makan, percuma tak berkun, nggak bisa. Dia gini, foto kuliner yang bagus adalah kelihatan enak. Kelihatan enak ya? Ya. Targetnya adalah kelihatan enak. Kalau dia sendiri nggak suka makan, gimana dia bisa biasa bahwa itu enak? Maka saya nggak cocok dari fotografer kuliner karena saya nggak begitu suka makanan enak. Saya sukanya itu lagi. Jadi kalau memang dia nggak suka makanan, jangan jadi fotografer kuliner. Sama dengan Julian ngomong sama saya, lu nggak suka sepak bola, jangan motret bola, foto lu pasti jelek. Dan saya sadar bener kayak gitu ya? Saya selama di Kompas nggak pernah motret sepak bola. Maksudnya bener ya kayak gitu? Bener. Resep kalau itu. Lu nggak suka, lu nggak akan dapet touch-nya. Ya, karena nggak makanya dari dalam ya. Fotografer yang bagus itu gimana? Ya tergantung field-nya. Tergantung field-nya. Fotografer renda, benda-benda indah gitu ya. Dia harus punya sense of art. Ya. Benda ini bagusnya dilihat dari arah mana. Kalau dia nggak sampai di situ, nggak akan dapet. Makanan dia paling cocok. Kalau nggak suka makan, jangan jadi fotografer kuliner. Nggak kena. Rasa enaknya itu nggak tergambar. Sementara enak itu gimana? Nggak bisa jelasin toh? Itu kan soal rasakan selera. Lidah nggak bisa diomongin toh. Ya kan? Ya. Soto enak itu gimana definisinya? Sama dengan foto bagus, gimana definisinya? Nggak bisa. Foto bagus apa definisinya? Soto enak apa definisinya? Nggak bisa kan? Sepodo. Kalau pertanyaan saya sederhanakan lagi yang tadi. Bagaimana menjadi seorang fotografer? Harus punya ketertarikan sama fotografi titik. Harus punya ketertarikan pada fotografi. Karena profesi fotografi itu akan mengalami pasang surut pasti. Suatu ketika nggak ada job lama banget. Aku pernah mau keluar dari Kompas, bos. 2008 aku udah mau keluar dari Kompas. Waktu itu aku merangkul beberapa anak muda bikin suatu kelompok fotografi terima job. Dapat job langsung gede banget. Wah, langsung aku keluar dari Kompas aja deh, dapat dari sini aja. Untung aku belum jadi keluar. Karena terus setelah dapat job itu, sampai 1 tahun 2 bulan nggak ada job lagi. Sepi? Iya. Akhirnya duit perusahaan yang sisa keuntungan itu buat gaji, macam-macam, entek nggak sampai 4 bulan dan entek. Dan habis itu masih ada 8 bulan kemudian gigit jari juga. Untung aku rumput ke Kompas. Jadi aku putuskan bahwa kalau mau memilih job fotografi, itu harus yang lu yakin. Kalau lu keyakinan lu setengah ya jangan. Banyak yang udah masuk jadi fotografer terus tengah jalan pindah. Nah, aku kebetulan punya job tetap di Kompas kan. Wah, balik eneh wae. Gitu. Aku pernah mau keluar. Terus aku pernah mau keluar job duitnya gede banget itu kan. Langsung tendang itu. Tapi ternyata setelah nendang itu 1 tahun 2 bulan nggak ada job, 14 bulan nggak ada job. Sekarang kan banyak ya, sekarang banyak tuh fotografer kan. Sekarang kalau bos lihat di Instagram, ada yang terima motret cuma 25.000 produk. Wah, larisnya minta ampun itu. Terima motret cuma 25.000. Iya, katakan kita punya abon ya, kirimin ke dia, bayar 25.000, dipotret sama dia, kirimin fotonya kita bisa buat iklan kita. Terus kita punya produk apa lah, katakanlah kita bunga hias ya, kirimin dia 1, dipotret sama dia, bayar 25.000, fotonya dikirim kita bisa buat iklan kita. Dan berapa bagus aja? Bagus. Oh, hebat ya? Bagus menurut standar average ya. Kalau untuk standar iklan Revlon atau iklan barang-barang mahal, ya nggak masuk. Jadi levelnya memang barang seharga segitu. Makanya itu sebabnya kenapa orang bilang fotografi itu harus sesuai aslinya. Enggak.
Oh, seindah warna aslinya itu yang dulu ada. Kalau foto semua aslinya, semua orang bisa motret. Itu sebabnya kenapa iklan perumahan mewah nggak mungkin ngasih fotografer sembarangan toh. Karena taste-nya nggak akan nyampe. Iklan Tesla, iklan kosmetik mahal itu nggak mungkin fotografer baru mentas. Itu yang udah tuntutannya tinggi kan? Tuntutannya tinggi. Walaupun kadang-kadang fotonya sederhana. Tapi itu orang yang ngerti itu punya taste yang lebih tinggi. Kita nggak ngomong teknik ya, ngomong hasilnya. Rasa foto itu mahal. Warhol itu dulu kalau gambar orang petakilan semua, tapi untuk orang ngerti seni itu something. Nah, Warhol kan nemuin Basquiat, ada pelukis namanya Basquiat ya, temuin Warhol. Itu Basquiat itu Warhol lagi makan, gambar, tunjukin si Warhol, wah kamu berbakat. Terus Basquiat terangkat oleh Warhol kan, walaupun kaget tiba-tiba kaya, overdosis ya. Tapi artinya mutu, walaupun goresannya sama, itu orang-orang di level itu yang bisa merasakan. Saya mungkin nggak apa nih hebatnya foto ini, tapi saya akan belajar. Ini fotonya Revlon, ini fotonya Tesla, ini fotonya apa? Oh ini tesnya di situ. Itu yang kadang-kadang orang nggak lihat bedanya. Ngono aku ya iso. Beda. Rasa foto itu yang kadang-kadang nggak bisa dijelaskan. Dan itu kenapa iklan ini pakai ini? Padahal dia juga bisa gitu aja, dia bisa harganya mungkin 1/100-nya. Ya, orang yang kalau melihatnya gini aja ya gitu, gini aja ya. Gitu. Ya, itu aja. Tapi gini tuh, dalam dunia seni seperti fotografi, seperti gini, waktu bursa saham ya, orang masuk ke bursa efek gitu ya, prospektusnya itu kalau dicetak oleh percetakan ecek-ecek, beda lah efeknya. Dulu yang laku kalau nggak Gramedia, Indonesian Printer. Walaupun sama-sama bisa dibaca, tapi print oleh siapa itu mempengaruhi gengsi. Dulu di Semarang ada seorang fotografer begitu terkenalnya, sehingga kalau wedding kalau sama dia itu paling top. Dan sering terjadi ada 4 wedding maunya dia, ya nggak mungkin toh. Yang terjadi adalah dia pakai 1 wedding, di tempat 3-nya lagi dia cuma lewat lari-lari mbak kamera, datang lewat lari-lari pura-pura sibuk itu. Oh Pak si X itu, padahal dibayar aja cuma lewat aja. Dia tetap potret di wedding yang sana. Oh, jadi dia nggak potret? Nggak, cuma dibayar untuk lewat. Dibayar untuk lewat? Lewat gua kamera. Oh iya. Si Anu nganggo si itu. Kayak sekarang masih ada nggak gitu-gitu? Masih. Masih. Termasuk kamu juga di gitu? Nggak, saya wedding saya nggak mau masuk. Nggak mau masuk karena, jadi advain apa di bidang apa yang? Di fieldnya apa ya? Setelah aku keluar dari Kompas, aku di arah lebih konsultan fotografi. Konsultan fotografi? Iya. Apa itu? Konsultan fotografi itu apa itu? Kemarin PLN bikin buku 70 tahun PLN, Gramedia yang terbitin, dia mau kurator fotonya aku. Jadi aku punya buku itu. Aku yang milih fotografernya, aku yang nyuruh dia apa yang dipotret. Oke. Nah, terus aku yang milih apa yang dia akan dimuat. Karena dia ngasih 10, belum tentu tak pakai 10. Betul. Aku tak buat 4 ya. Terus yang ini tak kasih apa. Jadi aku yang mengarahkan buku itu fotonya kayak apa. Oh nggak, ya. Ini elang Jawa juga. Jadi aku nggak mungkin buat elang, nggak buru ya dalam waktu singkat. Jadi aku pakai foto yang sudah ada, tapi tak pilih mana yang kepake, mana yang tidak. Jadi beberapa petugas yang di sana itu yang aku kenal. Itu termasuk misalkan konsultan termasuk menentukan objek yang ini. Yang PLN ya? Oh gitu. Ya, yang PLN ya. Ya. Terus ya beberapa buku kecil-kecil lagi lah. Aku yang gini aja. Ada sebuah media cetak. Mau punya studio di kantornya. Dulu Jakarta Post aku yang ngerancangin studionya tuh di atas yang ruangannya Abun dulu tuh. Ini ada sebuah media cetak juga. Sarannya beli apa? Ya aku saranin alat ini. Termasuk alatnya yang pas ini. Ya. Walaupun pada sekarang beli ngasal aja semuanya mutunya sama sebetulnya. Serius. Tapi kadang-kadang mereka merasa puas kalau dipilihin. Nah seperti itu. Nah hal seperti itu yang sekarang yang jadi ya kegiatanku sehari-hari. Terus apa? Selama ini ya, selama dulu waktu masih jadi aktif jadi wartawan, adakah pengalaman yang sebagai fotografer yang sangat mengesankan dan sangat menyenangkan dan sangat mengesankan karena tidak menyenangkan? 93 bos. 93 itu aku ke Sri Lanka, ke Colombo, meliput Piala Federasi tenis cewek. Tenis cewek. Pada suatu hari Jumat kalau salah ya, kita lagi itu, bang, meledak suara bom hebat. Premadasa dibom, hancur. Tiba-tiba orang KBRI datang. Indonesia diangkut ke KBRI semua. Ya, curfew jam malam di Sri Lanka itu. Dubesnya Suprapto, saya ingat betul, Pak Prapto namanya. Saya tinggal di rumahnya di KBRI, dijaga. Gitu. Dan suara tembak-tembakan seluruh kota Colombo itu. Pasukan Tampil Ela masuk kota ya. Mencekam. Itu saya ngeliput tenis, jadi enggak.
Saya ingat Pak Ponco Sutowo sama Dari Sofari ngumpet di Hilton. Pak Ponco waktu itu kan punya Hilton Jakarta, ya Hilton Sri Lanka satu link ya. Mereka diamankan di Hilton Kolombo, saya di KBRI. Terus datanglah Pak Susilo Sudarman, dikirim Soeharto mewakili pemakaman. Untuk pemakaman kremasi Premadasa. Pak Susilo datang, saya sama Pak Prapto Dubes cabut dong. Kamu wartawan, udah kamu ikut saya aja. Saya dikasih atribut diplomat. Saya pakai pici, pakai lambang Garuda. Sekali-kalinya pakai peci itu ya? Ya. Dan saya sama Pak Susilo kan mewakili Pak Harto. Saya nempel sama Pak Susilo masuk ke dalam-dalam. Jadi kepala-kepala negara Asia Selatan, Asia Timur sampai Nepal, sampai Begum Kalidasia, segala itu sebelah saya. Sebelah saya Begum Kalidasia, Pak. Waktu itu motret kan? Ya motret. Itu jadi liputan politik yang dahsyat. Waktu Premadasa dikremasi, saya sama Pak Susilo di sebelahnya nyalain api itu. Saya motret di sebelahnya, Reuters, EP jauh-jauh semua. Foto saya di Kompas di waktu itu. Waktu Ibu Premadasa kepalanya nunduk ke peti itu. Itu foto saya gede dipasang di Kompas. Itu pengalaman yang paling mengesankan ya? Iya, meliputannya jadi meliput politik. Tapi yang paling tidak mengesankan sebagai fotografer? Tsunami Flores. Kenapa? Budiman pulang kolera, itu kan tsunami itu mayat di mana-mana juga. Saya gantiin. Saya nggak makan juga tuh. Hotel runtuh semua, saya nggak ada. Jadi ya tuh makan Indomie tiap hari, minum takut kena kolera toh. Jadi minum pun cari aqua susah. Jadi benar-benar harus yakin apa yang kita minum. Tahun 92 tuh tsunami Flores. Dan tsunami Flores itu jam 4 pagi saya tidur kantor. Mas Agus Parangkuan datang sama Pak Franseda. Yuk, ikut Pak Frans ya, langsung ke Halim berangkat. Jadi saya dari kantor, hanya bekal pakaian yang ada di laci saya ikut Pak Frans langsung ke Halim, naik Hercules langsung ke Flores. Ya itu. Ya. Mas Agus sama Pak Frans. Nah, Pak Franseda tuh di pesawat saya ingat betul, duduk di karung beras, dia baca buku When Bad Things Happen to Good People. Saya ingat betul. When Bad Things Happen to Good People. Ada foto kan? Tak potret itu Pak, klisenya mungkin ada di Kompas. Jadi Pak Frans itu ngomong, ini orang Flores orang baik kena tsunami gitu dia. Itu Pak Frans itu depan saya. Jadi ya itu pengalaman saya yang hebat, tapi juga menderita. Saya lapar betul tuh, makan takut-takut. Karena Budiman sebelumnya pulang karena sakit kolera kalau saya, dia sakit perut ya. Tapi kamu enggak kan? Pulangnya enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa. Lebih tahan kan berarti? Enggak, mungkin kondisi udah lebih baik. Atau lebih baik. Virusnya juga enggak mau masuk ke kamu. Iya. Ya, terakhir saya ingin tanyain. Apa resepnya, atau saya katakan, atau katakanlah petuahmu, nasihat untuk menjadi seorang fotografer? Itu yang saya berikan kemarin ke fotografer Kompas Pendidikan, Bos juga ngajar kemarin. Itu. Aku bilang bahwa kamu hidupnya zaman berbeda karena aku. Sainganmu sekarang netizen. Kamu harus berjuang supaya fotomu lebih berharga daripada foto netizen. Nggak usah ngomong rekayasa atau murni atau macam-macam. Pembaca nggak peduli itu. Pembaca mau tahu cepat dan benar. Tantanganmu adalah kalahin netizen. Kalian foto-foto di Twitter macam-macam. Mungkin cepetan netizen, tapi foto kamu lebih ditunggu. Itu. Artinya? In-depth lah fotonya. Jangan foto hard news lagi, terus mungkin orang udah banyak yang lihat. Lebih in-depth lah, beritanya juga lebih dalam. Seperti nonton sepak bola lah. Kalau ngomong, dioper ke kiri, oper ke kanan, orang udah nonton semua di TV. Kalau kita tuliskan lagi, nggak dibaca orang. Betul. Kita tuliskan, kenapa tadi operannya, analisa-analisa itu yang orang nggak sempat mikir waktu nonton. Foto sama. Sekarang foto, ini adalah kira-kira netizen fotonya apa? Bikin yang lebih dari itu tantangannya itu. Itu kan untuk media. Kalau untuk orang biasa, jadi fotografer. Orang biasa jadi fotografer? Maksudnya gimana? Itu tadi kan nasihat untuk seorang wartawan fotografer. Ya. Tapi kalau orangnya biasa, saya pengen bisa muter yang bagus. Oh iya. Gimana? Itu yang saya punya cucu. Saya total 4 bulan ya. Anak saya, menantu saya, istri saya, kita hanya motret si Gijul ini hanya pakai handphone. Tapi teratur. Dan itu luar biasa, Bos. Ternyata bayi itu umur 1 sampai 5 hari itu mukanya berubah terus. Oh ya? Ya, karena saya potret tiap umur sebulan pertama itu sehari bisa 5-6 kali saya potret. Dan saya folderkan. Saya pasang. Berubah terus. Jadi saya merasakan perubahannya dengan intens. Jadi anak saya, cucu saya, tiap kali ada yang baru, tolong dipotret. Maka saya punya rekaman, dia pertama kali ngomong opung. Ya, pertama kali dia ngomong kaget. Ya bisa ngomong itu video dan foto. Jadi kalau saya bilang sekarang nasihat saya adalah handphone itu sekarang kameranya bagus sekali.
manfaatkanlah untuk merekam hidup apapun sebanyak-banyaknya. Oh, nggak bayar. Tapi disiplin menyimpannya. Biasa kan kosongin masuk folder, hadis juga udah murah sekarang. Kata Januari 2022, masukin situ semua. Itu rekaman yang amat sangat mahal karena visual. Zaman dulu kan nggak ada. Anak saya dulu walaupun anak fotografer, fotonya sebulan sekali paling. Itu pun kalau ada film sisa dari KR kan, saya pakai. Ya, itu pun saya masih terhitung cukup banyak ya, sebulan sekali. Beberapa teman saya setahun 2, 3, 4 kali dan kadang-kadang nggak disimpan. Ya. Kalau sekarang kan digital. Kalau punya cloud, bisa di cloud kan, itu lebih aman juga. Potretlah apapun yang signifikan dalam hidupmu, itu kunci kalau nasihat saya. Potretlah apa yang signifikan dalam hidupmu. Apapun yang signifikan. Ya. Kita mau anak wisuda, potret. Terus anak cucu pertama kali ke TK, potret. Apapun, terus gigi tumbuh, potret. Semua dicatat secara visual. Sekarang visual, bukan teks lagi. Sekarang zaman visual. Eranya visual. Ya. Catatlah apapun secara visual kalau menurut saya. Ada katakanlah ada rumah modelnya seneng ya, potret. Wah, lain kali ada ide jendelanya aku tiru. Tamannya aku tiru misalkan seperti itu. Jadi semua nggak usah diingat-ingat. Otak kita itu udah banyak yang perlu diingat-ingat. Ingat-ingatlah dengan handphonemu. Apapun. Karena zaman visual. Zaman visual. Ada suatu katakanlah ini orang ini modelnya bagus ya, ketemu di bis ya. Potret aja. Ya, beride. Saya nggak ngajarin nyontek ya, cuma inspirasi ide. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. ATM. Untuk jadi fotografer itu. Untuk hidup. Untuk hidup. Oke. Jadi apa artinya fotografer dan hidup? Zaman sekarang fotografi itu adalah bagian dari kehidupan kita kok. Medsos itu kan namanya foto dan video. Kalau Anda nggak masuk ke situ ya Anda ketinggalan satu sisi dalam kehidupan ini sekarang. Sekarang tukang sayur depan rumah saya aja. Jadi Bu mau sayur yang mana besok? Jadi handphone yang satu itu untuk pesan-pesan sayur, satunya untuk pesan. Jadi dua. Handphonenya dua, tukang sayur depanku. Jadi kalau pesan sayur masuk ke sini, jadi aku nanti pulaannya lihat sini aja. Daftarnya. Sayur ini, satu yang non sayur yang kanan. Handphone itu. Nah, dia juga, Ibu sayurnya mau yang mana? Aduh, jadi Ibu lain kali pesan yang mana? Potet. Jadi Mbok Pinem namanya, Mbok Pinem. Aku titip sayur lagi kirim gambar. Jadi nggak keliru. Ya, itu ya. Kan nama sayur kadang-kadang orang nggak ngerti kan sayur opo ya. Jadi lain kali aku beli ini lagi ya potret ya. Lain kali kita pesan WA aja ke dia. Sayur iki. Aku pesan sayur iki 2 ikat. Kalau sayur pun sekarang udah visual. Tukang sayur pun visual ya. Ketumbar. Enggak semua orang tahu ketumbar itu kayak apa tahu. Betul ya. Jadi potret. Aku Bu yang iki loh, yang iki bunder-bunder iki. Ketumbar itu. Iya. Jadi sekarang pesannya visual. Ini saon, ini 20 butir. Pesan sekarang jadi ke Mbok Pinem ini sekarang udah nggak pesan apa-apa. Yang iki, nggak keliru. Iya hebat ya. Iya, kangkung juga sayur yang iki 2 ikat, gambar kangkung. Jadi kamera itu termasuk kamera handphone itu teknologisasi pikiran ya. Supermarket mata. Korea apa? Supermarket Korea. Lotte Market. Itu kalau dijalankan normal ya, kita pakai lemari es Korea juga. Lemari es Korea itu udah ada kamera kecilnya. Jadi kalau kita ambil telur 2 ya, dia motret telur 2 habis. Nanti sistemnya dia, telur habis, dia akan ngontak ke Lotte Supermarket, Lotte akan nganterin. Itu kalau sistemnya seperti di Korea jalan ya, di Indonesia tapi nggak jalan. Loh, serius? Ya. Jadi lemari es Korea dengan kasih firmware-nya Lotte, kita ambil telur 2, telur itu isinya karena 12 ya. Udah 12, dia akan kontak Lotte Lotte akan ngirim ke situ. Dan udah ada sistem billingnya langsung, semua udah menyatu kalau di Koreanya, di sininya belum. Jadi semua sekarang zaman visual. Iya. Itu tukang sayur lah, pokoknya belinya ini, udah nggak teks lagi, ini. Foto. Ya, saya kan sekarang rajin beli buku bekas. Buku bekas. Nah, karena selain income udah kecil, ternyata buku bekas punya data tersendiri. Saya temu tanda tangannya Habibie, asli ya. Coret-coretannya buat terima kasih dari Habibie gitu ya. Di samping saya nemuin coretan yang menarik ya. Juga saya kalau pesan buku itu supplier saya namanya Pak Hari ya. Hari, bos mau buku ini nggak? Dia nggak ngomong judul, covernya. Karena sebuah buku bisa judulnya bisa sama kan, banyak buku. Ya, ini mau nggak? Saya bisa lihat judulnya, saya lihat nama pengarangnya, saya lihat kondisi bukunya. Ini 100.000 mau, itu simple.
Bukan, bos mau buku introduction to chemoterapi misalkan gitu kan. Baik. Ya, susah. Ribet kan? Ribet Sekali. sekali. Beli fotokopian kan pernah saya beli. Nah itu buatnya jelas ini buku ini, kalaupun kopian, buku bajakan tapi bagus. Seberapa kumel saya lihat. Jadi sekarang memang semua visual. Jadi semua orang biasakanlah dengan fotografi dan videografi. Oke. Itu pesan saya ya. Semua orang nggak usah akrab dengan fotografi dan videografi karena tidak susah. Tidak susah. Dan tidak mahal. Ya, buat hidup lebih indah. Iya. Baik, In, terima kasih banyak ya obrolannya ini tentang dunia fotografi. Iya. Ya, Kalau itu ya, nggak apa-apa kalau gitu. Memang kita bicara banyak hal ya kan, ya, tentang mulai dari kapan Arba'in mulai jadi senang dunia fotografi ya kan, mulai dari kamera yang ecek-ecek tadi sampai kamera yang mahal dan sekarang menjadi konsultan fotografi, ya kan? Ya kalau saya menyebut itulah. Ya. Karena ditanya ya, saya nggak tahu profesi apa. Tapi saya sudah ngomongin. Ya. Terima kasih banyak, In. Siap. Sahabat Kredensial, terima kasih banyak kita udah ngobrol tentang dunia fotografi dengan Arba'in. Banyak hal yang sangat menarik dan terus ikutilah Trias Kredensial. Salam Kredensial.